Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Webinar kali ini kita akan membawakan tema tentang kontribusi bidang ilmu komputer, teknik, dan kedokteran dalam penanganan COVID-19. Oke. Jadi nanti ini saya sampaikan dulu bagaimana ketentuan acara ini. Nanti akan ada penyampaian materi untuk setiap pembicara yang akan diberi waktu masing-masing sekitar 20 menit. Di sesi 1 akan dibawakan oleh Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian dilanjutkan kembali dengan sesi yang kedua dibawakan oleh Dr. Karlisa Priyandana. Kemudian dilanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab juga. Lalu ketentuan berikutnya, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak boleh melakukan interupsi. Kemudian sesi tanya jawab akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu langsung, peserta boleh memberikan pertanyaan secara langsung, dan kemudian memberikan pertanyaan melalui link yang diberikan dari Slido. Oke. Sebelumnya kita persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Agus Buwono, MSI MKom, Ketua Departemen Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor untuk memberikan kata sambutan. Kepada Prof. Agus, dipersilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat semuanya sampai dengan saat ini, dan insya Allah pada sore hari ini kita bisa berdiskusi bersama, saling sharing ilmu yang bermanfaat ya pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya untuk bangsa dan negara. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan bisa terwujud. Yang mana ini adalah suatu kegiatan Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten gitu ya. Jadi ini suatu event yang mungkin akan sulit dijalankan ya kalau tanpa dukungan IT tentunya ya. Dan ini di-push oleh situasi yang ada ya. Tanpa situasi COVID, jadi memang segala sesuatu itu selalu ada sisi positif dan mungkin sisi negatifnya, bagaimana tergantung kita memandang ya. Jadi salah satu sisi positif daripada COVID ini adalah mempush semua aktivitas-aktivitas yang tidak mungkin itu menjadi bisa mungkin, dan itulah salah satu karakter daripada ilmu komputer ya, yang mana ini cocok sekali dengan tema sore hari ini, yaitu mengenai kontribusi bidang komputer, science, engineering, dan kedokteran dalam penanganan COVID-19. Nah, pada dasarnya sebetulnya yang main computer science itu perannya adalah dalam hal bagaimana menjadi enabler ya, enabler di dalam mentransformasikan data dan informasi. Sehingga kalau saya meniru atau barangkali ya mengikuti ya beberapa pemikiran dari para pendahulu IBB, yaitu dalam suatu bidang ilmu itu selalu ada yang namanya, bisa digambarkan dengan suatu pohon ya, ada yang namanya akar, ada yang namanya daun ya, ada yang namanya buah gitu ya. Lalu antara akar sampai dengan buah itu terjadi pada dasarnya hanya suatu aliran ya, aliran data, informasi dan material ya. Jadi dalam hal ini
orang memandang bahwa ilmu-ilmu dasar itu sebagai akar, ya, sebagai akar, sehingga buahnya adalah pada ilmu-ilmu seperti pertanian, mungkin barangkali ada engineering, dan seterusnya, sehingga memberikan buah kepada masyarakat, ya, yang mana buah itu akan bisa dihasilkan kalau ada suatu landasan keilmuan dasar yang kuat, sehingga disitulah peran MIPA. Nah, lalu bagaimana untuk mengalirkan data informasi itu sehingga itu menjadi bisa terjadi? Nah, itulah peran dari computer science, ya. Jadi di sini boleh saya gambarkan computer science itu sebagai suatu pembuluh darah, ya, sebagai suatu pembuluh, ya, suatu pembuluh darahnya itu mengalir, ya, mengalir melalui itu sehingga akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah, inilah peran daripada computer science, sehingga computer science itu sebagai karakter dari ilmunya tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, supaya memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk kehidupan manusia, maka computer science itu harus bekerja dengan bidang lain. Nah, jadi pada kesempatan ini sangat cocok sekali karena situasinya sedang sedang adanya wabah, sehingga computer science itu bisa memberikan akurasi yang sangat baik di bidang kedokteran tentunya. Sehingga kami Departemen Komputer itu sangat menyambut baik kegiatan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai Ketua Departemen Komputer itu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten atas perkenannya kerjasama, juga kepada para pembicara, yaitu Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam, dan kedua Dr. Karlisa Priandana, juga para penanggung jawab kegiatan. Ini kalau saya lihat di rundown acaranya sangat banyak, ya. Ini para dokter, ya, dan Master of Biomedis. Ini ada Dr. Kathy Sitepu, Dr. Ada Dr. Grace Giovanni, dan juga adik-adik mahasiswa, ya, yang telah tergabung dalam IEEE Branch, ya, bukan Lisa, ya, kalau tidak salah, ya, kegiatan ini, yang mana ini adalah salah satu grup atau barangkali himpunan, ya, himpunan mahasiswa yang tergabung dalam IEEE University Branch ini, yang ini sudah banyak sekali kegiatannya dan kegiatan sangat positif yang bisa menggerakkan sharing, khususnya sharing informasi dan baik di bidang komputer dan juga penerapannya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini pertama adalah memberikan manfaat besar-besarnya, yang kedua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi amal baik bagi kita yang tentunya insya Allah akan nanti, dan saya ucapkan selamat untuk menikmati kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agus. Sesi selanjutnya langsung saja kita panggil narasumber Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam yang akan sharing tentang kontribusi di bidang kedokteran dalam penanganan COVID-19. Silakan Dr. Azaki. Ya, terima kasih kepada Prof. Agus, kemudian Dr. Karlisa dan teman-teman dari PB. Di sini saya akan membawakan materi ini sesuai dengan bidang saya, yaitu kontribusi kedokteran dalam penanganan COVID-19. Ya. Saya Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Klaten. Oke, ini mengenai COVID-19, ya. Ini timelinenya. Kalau kita flashback ke belakang, tanggal 31 Desember 2019,
Cina melaporkan adanya wabah kasus yang mirip dengan SARS ya. Jadi kejadiannya waktu itu di Wuhan, kemudian dilaporkan ke WHO. Kemudian tanggal 9 Januari 2020, ini WHO menyatakan bahwa wabah di Wuhan ini disebabkan oleh coronavirus yang belum diketahui. Jadi belum diketahui jenisnya ya. Kemudian 11 Januari 2020 dilaporkan kasus kematian pertama ya pada wabah di Wuhan ini, itu laki-laki lansia usia 61 tahun. Kemudian tanggal 13 Januari 2020 ini kasus pertama di luar Cina ya dilaporkan, di mana di Thailand ya ada 2 orang. Ini orang tersebut melakukan perjalanan kembali dari Wuhan ya. Kemudian 31 Januari 2020 lebih dari 6.000 kasus ya, lebih dari 130 kematian di lebih dari 14 negara di 4 benua ya. Jadi sudah mulai tersebar ke seluruh dunia. Ini perkembangan COVID-19 tanggal 24 Januari 2020. WHO belum menyatakan sebagai PHEIC, yaitu adalah Public Health Emergency of International Concern. Jadi masih dinyatakan levelnya high risk di Cina, kemudian regional dan global, akan tetapi dipantau secara terus-menerus. Akan tetapi tidak lama kemudian tanggal 31 Januari 2020 nih ya, WHO menyatakan sebagai Public Health Emergency of Internal Concern ya, atau nama lainnya adalah KKMMD, yaitu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Ini awal bulan ini ya, itu 100.000, sekarang sudah di atas 200.000 kasus di Indonesia, dan yang meninggal waktu awal bulan sekitar 5.000, ini sekarang sudah di atas 10.000. Ini yang kenapa update-nya ini begitu cepat ya. Makanya untuk saya sendiri memang untuk update ini tiap hari sebenarnya kita bisa pantau ya, dari media sosial, kemudian dari internet ya. Ini sekilas mengenai coronavirus. Ini adalah suatu virus RNA, kemudian rantai positif, ada amplopnya, kemudian ordonya sendiri adalah Nidovirales. Ini sekilas saja, familinya adalah Coronaviridae, subfamilinya Coronavirinae ya. Ada 4 genus, jadi alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus ya. Jadi ada 4 genus. Kemudian bagaimana stabilitas dan inaktivasi coronavirus ini? Intinya virus ini sensitif terhadap panas. Kemudian dia efektif diinaktifkan oleh pelarut lipid ya. Contohnya pemanasan ya, 56 derajat Celcius selama setengah jam, alkohol 75%, disinfektan klorin, hidrogen peroksid, formaldehid, kemudian kloroform ya, pemanasan 20 menit setelah mendidih untuk peralatan makan atau pakaian, kemudian larutan potasium 5% ya, permanganat, ini untuk sayur atau buah, rendam, kemudian cuci dengan air minum bersih, sinar UV, kemudian bleach ya 1-3% untuk permukaan ya, seperti meja, kursi dan lain-lain. Kemudian chlorhexidin ini tidak efektif untuk inaktivasi virus. Jadi memang ada yang efektif, ada yang tidak efektif terhadap inaktivasi daripada coronavirus ini. Bagaimana pencegahan daripada COVID-19? Intinya virus corona ini gejalanya mulai dari ringan, itu seperti flu sampai infeksi saluran pernafasan yang berat, radang paru, bisa infeksi sistemik, seluruh tubuh ya. Kemudian pencegahannya cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker bila batuk pilek, konsumsi gizi yang seimbang, rajin olahraga, istirahat cukup, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak, hati-hati kontak dengan hewan liar, segera berobat bila sakit ya. Kemudian bila bepergian ke negara yang terjangkit, hindari ke wilayah terjangkit, kemudian hindari kontak dengan orang sakit, pola hidup bersih sehat, dan segera berobat bila sakit. Ini hal-hal yang dianjurkan untuk pencegahan COVID-19. Kemudian sebenarnya penanggulangan COVID-19 di tingkat kabupaten ini sudah ada tim gugus tugas COVID-19. Ini ditandatangani oleh Bupati, dibawahi oleh Bupati, kemudian ini membuat rencana kegiatan ya di tingkat kabupaten, kemudian diteruskan ke tiap kecamatan dan puskesmas, berkoordinasi dengan lintas sektor. Kemudian melaksanakan fungsi masing-masing dengan sesuai dengan tupoksinya. Jadi sudah ada tim gugus COVID sendiri di daerah tingkat 2. Kemudian di penanggulangan COVID-19 di tingkat kecamatan,
itu ada tim gugus tugas yang ditandatangani oleh camat. Jadi langsung diampu oleh Pak Camat, kemudian membuat rencana kegiatan di tingkat kecamatan, diteruskan ke tiap desa ya, kampung ya, atau desa siaga COVID-19. Kemudian melaksanakan fungsi masing-masing sesuai tupoksi dari tiap peran lintas sektoral ya. Kemudian tingkat desa ini juga sudah ada ya. Kemudian rencana kegiatannya dari tingkat kecamatan diteruskan ke tiap kampung, kemudian melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi dari tiap peran lintas sektoral. Ini kita lihat ya penanggulangan upaya kesehatan perorangan ya, di pelayanan di dalam gedung. Jadi bagaimana petugas medis menggunakan APD sesuai standar puskesmas ya. Kemudian pola hidup bersih sehat untuk pengunjung. Jadi pengunjung itu harus cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian screening pemeriksaan ya. Mungkin teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya ke fasilitas pelayanan kesehatan itu ada dicek suhu terlebih dahulu. Kemudian kita menerapkan aturan social distancing, jadi menjaga jarak ya. Ini kita lihat gambarnya, APD yang lengkap, kemudian cuci tangan ya, screening awal ya, terutama suhu tubuh. Kemudian ada ruang tunggunya sendiri ya, duduknya berjarak. Kemudian ruang tunggu di luar gedung juga duduknya berjarak atau menerapkan physical atau social distancing istilah dulunya ya. Kemudian kita lihat di sini upaya penanggulangan di tingkat puskesmas dilakukan sosialisasi dan koordinasi ya tingkat kecamatan ya, kemudian bagaimana komitmen dari puskesmas dan lintas sektoral ya yang terlibat. Kemudian ada rencana kegiatan upaya kesehatan perorangan dan kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan tingkat desa atau lintas sektoral ya. Kemudian hasil kegiatan, informasi terupdate datanya ya. Kemudian evaluasi kegiatan. Jadi kita lihat di sini ada sosialisasi dan koordinasi ya di tingkat kecamatan, kemudian bagaimana komitmen puskesmas menjalin hubungan lintas sektoral ya, kemudian komitmen upaya kesehatan masyarakat ya di luar daripada fasilitas pelayanan kesehatan, dari polisi dan sebagainya terhadap misalnya pengendara bermotor yang tidak memakai masker. Kemudian komitmen upaya kesehatan daripada petugas-petugas di puskesmas atau di layanan kesehatan sendiri ya. Kemudian penanggulangan COVID-19 dalam pelayanan sendiri, ini ada petugas pelayanannya, kemudian harus memakai APD standar, kemudian APD dan alat kesehatan setiap hari disiapkan, kemudian edukasi ke pengunjung, jadi ada himbauan ya dari pemerintah, kita berikan kepada para pengunjung ya, kemudian upaya puskesmas kepada pengunjung adalah memberikan himbauan ya supaya tidak membawa keluarga yang sehat, kemudian wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun, sakit ringan bisa diobati sendiri, jadi tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke puskesmas apabila kondisinya cukup ringan ya. Ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana untuk pencegahan daripada COVID-19 sendiri. Ya ini contohnya adalah bagaimana contoh edukasi ya di sini bersama melawan COVID-19. Kita minta kepada para pasien atau masyarakat supaya jujur, karena apabila tidak jujur tentunya akan menyebabkan kemungkinan penularan atau penyebaran virus corona ini semakin meningkat ya, karena ketidakjujuran itu bisa juga berakibat fatal ya terhadap petugas medis ataupun terhadap pasien sendiri, karena bisa membawa virus corona dan bisa terkena virus corona sendiri. Ini kita lihat ya bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan, mulai dari berjemur, kemudian menggunakan APD yang lengkap ya, APD sampai level 3 ya. Kalau level 3 biasanya untuk pasien-pasien yang positif COVID-19 yang memakai hazmat ya istilahnya, kemudian melakukan pemberian disinfektan, kemudian berjemur bersama pengunjung. Ini pencegahan di masyarakat ya. Kemudian upaya kesehatan masyarakat, koordinasi lintas sektoral, kemudian koordinasi semua upaya program ya, kemudian pemberdayaan masyarakat. Ini semuanya terlibat dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ini kita lihat di sini bagaimana mengaktifkan kampung atau desa siaga COVID-19 ya. Jadi sampai ke tingkat-tingkat desa kita berikan
penyuluhan, pencerahan, kita juga memberikan bagaimana edukasi terhadap pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi bagaimana pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, pakai masker, dan sebagainya harus benar-benar dipahami oleh seluruh warga masyarakat sampai ke tingkat yang paling kecil. Ini kita bisa lihat di sini bagaimana peranan puskesmas dalam penanganan COVID-19 pada masyarakat ya. Jadi masyarakat didata, kemudian kunjungan ke rumah, terutama kalau misalnya ada yang kita data ternyata positif COVID-19, kemudian kita rujuk ke rumah sakit ya. Jadi biasanya dari tingkat layanan primer kita rujuk ke rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rujukan penanganan daripada COVID-19. Ini kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan ya terhadap COVID-19 ini, pencegahan dan penanggulangannya ya. Di sini penyuluhan dan edukasi bisa lewat rumah ibadah, kemudian lewat media cetak dan media elektronik. Kemudian per zona kecamatan juga kita memberikan edukasi-edukasi termasuk ke desa-desa ya, tentunya lintas sektoral. Kemudian misalnya ada perkumpulan dibubarkan, kemudian di pom bensin kita juga lakukan edukasi ya, kemudian kita juga membantu untuk penyediaan misalnya alkohol ya untuk cuci tangan, untuk edukasi pola hidup bersih dan sehat di tengah-tengah masyarakat. Ini kita lihat bagaimana edukasi pemakaian masker, kemudian kita juga menanamkan bagaimana pentingnya sanitasi lingkungan, ada home visit atau kunjungan rumah juga, kemudian kita libatkan peran aktif masyarakat, dan semua terlibat tentunya dalam pola hidup yang bersih dan sehat atau PHBS untuk dalam rangka pencegahan daripada penularan COVID-19. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Azaki. Jadi sebenarnya ini udah sampai ke masyarakat semua ya ini ya, semuanya protokolnya sebenarnya. Jadi, halo Mas Azaki, ini suara saya kedengeran nggak ya? Maaf. Ya, kedengaran. Kedengeran ya? Ya. Maaf, soalnya di sini sinyalnya agak jelek. Oke, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang mau bertanya dipersilakan. Kita berikan waktu 10 menit untuk tanya-jawab kepada Dr. Azaki. Boleh langsung saja kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita lihat dari Slido. Ada pertanyaan apa enggak ya? Dari Slido juga belum ada pertanyaan. Mungkin Dokter Karlisa ada yang mau ditanyakan dengan Dokter Azaki? Baik, ya. Oh. Saya tanya ya. Oh boleh, silakan. Enggak, masalah penyebaran virus corona itu, sebenarnya aerosol itu penyebab penularan enggak sih? Karena dari dulu ada yang katanya ada bukan, tapi ada yang sekarang iya. Jadi yang benernya yang gimana gitu? Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Dokter Azaki. Ya, terima kasih pertanyaan. Memang kalau untuk COVID-19 ini penularannya sangat bermacam-macam ya. Jadi yang pertama itu dari droplet, jadi percikan batu atau bersin dari orang yang positif terus mengenai kita ya. Kemudian dari benda-benda mati, jadi misalnya percikan batu atau bersin mengenai benda mati, kemudian kita pegang ya, terkena mukosa kulit, itu bisa juga menularkan. Kemudian juga termasuk juga aerosol, jadi partikel-partikel zat ya yang
terbang atau beredar di udara ya, itu juga bisa menularkan ya daripada virus corona. Termasuk juga yang terakhir itu juga dikatakan bisa lewat fekal oral, jadi seperti hepatitis A. Kemudian untuk yang airborne sendiri memang belum ada bukti-bukti kuat gitu Pak. Jadi memang yang dikatakan airborne seperti TBC itu kan bakteri ya yang tahan lama di udara, kemudian dia bisa menjangkau jarak sekian meter, itu yang dari WHO itu dikatakan belum ada bukti-bukti yang kuat. Jadi memang seperti droplet percikan batuk bersin itu biasanya jaraknya sekitar 1-2 meter, itulah kenapa kita disuruh physical distancing. Jadi kalau untuk aerosol sendiri biasanya untuk tindakan-tindakan medis itu spesialis THT dan sebagainya itu memang sering ya. Jadi mereka biasanya proteksinya lebih ketat juga supaya tidak tertular. Jadi yang dikatakan airborne di sini sebenarnya bukan airborne yang seperti kuman TB, tapi airborne yang dalam jarak yang pendek, kemudian kumannya itu sendiri tahannya di udara tidak lama. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah supaya tidak terkena virus ini. Mungkin demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Azaki. Tadi pertanyaannya gimana? Sudah jelas? Atau gimana, Pak? Apa sih? Sorry, Pak Cundoko ya? Sudah, terima kasih. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Ada peserta lain yang mau memberikan pertanyaan? Ini Dr. Azaki suka ditanya kok. Saya ingin bertanya juga, boleh Dr. Kathy? Oh boleh, silahkan Dr. Karlisa, silahkan. Terima kasih Dr. Kathy atas waktunya. Jadi Dr. Azaki, saya tertarik nih tadi dari jawaban Dr. Azaki nih. Kalau misalkan kita deketan gitu ya, misalkan 1 meter gitu, tapi orangnya bersin gitu atau menguap lah misalnya, nggak bersin ya, jadi bukan droplet tapi menguap gitu. Tadi kan lewat aerosol bisa juga ya. Nah, itu kira-kira virusnya tahan berapa lama di udara dan berapa persen gitu kemungkinan kita ketularan gitu kalau jaraknya misalkan 1 meter tadi. Terima kasih dokter. Ya, jadi sebenarnya virus ini biasanya dia mengenai mukosa daripada saluran nafas ya, jadi seperti hidung dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai masker, itu kemungkinan tertularnya hampir 100%. Jadi misalnya orang yang positif COVID, itu tidak pakai masker, kemudian kita tidak pakai masker, terus kita kecipratan ya, intinya seperti itu ya, itu kemungkinannya hampir 100%. Akan tetapi kalau orang yang positif COVID-nya pakai masker, kemudian kita pakai masker, itu kemungkinan penularannya menurut penelitian cuma 1,5%. Nah itulah kenapa kita wanti-wanti pakai masker. Jadi ada penelitiannya gitu dok. Jadi memang kalau sama-sama tidak pakai masker itu hampir 100% ketularan. Nah, tapi kalau kita pakai masker dua-duanya, baik yang positif COVID maupun kita yang sehat, itu cuma 1,5% kemungkinan tertularnya. Itu kenapa saya kira ini cukup ini menjadi jawaban ya kenapa kita wanti-wanti pakai masker, termasuk di rumah sendiri. Oh, di rumah juga ya dok ya berarti ya? Ya sekarang anjurannya sampai di rumah, karena kan kita tidak tahu ya dari luar kita bawa virus ini atau enggak. Misalnya kita punya anak bayi, anak kecil, nah itu kenapa selain kita cuci tangan, kemudian mandi, ya jaga jarak sebisa mungkin, kita juga sebaiknya pakai masker kalau memang kita merasa kita resiko tinggi. Ya. Demikian, makasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Azaki. Dr. Kathy, sepertinya sudah. Dr. Kathy-nya putus atau ya? Iya. Oh, masih ada. Baik. Sorry. Mangga, sinyal di sini agak jelek. Ya, tadi udah ini ya penjelasan mengenai masker ya tadi ya. Berarti masker memang wajib berarti sekarang ya Dr. Azaki ya? Ya, memang wajib berdasarkan wajib penelitian ya. itu. Jadi udah sebagai vaksin kita yang sekarang lah ya masker ini. Ya, dianggap sebagai vaksin kita yang sekarang. Ini ada juga pertanyaan dari Slido terkait masker. Dari Edi Prasetyo Nugroho, terkait dengan masker yang standar adalah masker N95 atau KN95.
sebenarnya esensi penyebarannya virus seperti apa sehingga kita bisa pilih masker yang benar. Silakan Dokter Azaki. Ya, jadi masker ini macam-macam ya. Yang memang N95 itu dikatakan untuk menangkal virus itu bisa sampai 95 sampai 100%. Jadi ini jauh lebih tinggi daripada masker bedah. Jadi kalau masker bedah itu sekitar 80 sampai 90%, katanya seperti itu untuk menangkal penularan virus. Kita ketahui ukuran virus kan jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan bakteri. Nah, kenapa dianjurkan pakai N95 terutama untuk yang nakes atau tenaga kesehatan ya. Tapi memang paling tidak orang tersebut memakai masker setiap keluar rumah. Jadi masker kain pun sebenarnya cukup efektif untuk bakteri dan debu ya. Tapi daya untuk filtrasi virusnya, untuk menangkal virusnya memang jauh-jauh lebih kecil ketimbang masker yang masker bedah ataupun yang N95. Itulah kenapa sekarang itu kalau masyarakat membeli masker, kita anjurkan paling tidak masker bedah, karena masker bedah ini cukup tinggi daya tangkalnya terhadap virus. Kita ketahui COVID-19 kan memang disebabkan virus ya, virus SARS-CoV-2. Nah, di sini kalau maskernya kita salah pilih, akibatnya ya kemungkinan tertularnya tentu akan semakin tinggi. Jadi demikian, makasih. Terima kasih Dokter Azaki. Berarti memang kalau yang masker kain yang biasa dipakai sama masyarakat, gimana? Kalau menurut Dokter Azaki, ini saya sendiri yang berarti yang nanya dulu. Ya, jadi kalau masker kain itu memang tidak efektif untuk virus. Jadi dia cukup baik untuk debu dan persentasenya untuk bakteri pun sekitar 50%. Jadi tidak efektif sebenarnya untuk penanggulangan daripada virus corona. Kita ketahui virus corona ini gampang sekali menular ya, tidak cuma lewat batu atau bersin percikannya, juga lewat misalnya benda mati terkena virus ini terus kita pegang ya kita ketularan ya. Nah, inilah kenapa memang pemilihan masker ini sebaiknya langsung ke pilihan yang tepat. Jadi kita tidak menganjurkan lagi masker kain atau masker yang bergambar-gambar seperti di jalan itu ya, macam-macam gambar orang melet dan lain-lain ya, itu yang tidak ini ya, tidak pas lah ya untuk penanggulangan daripada virus corona ini. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Dokter Azaki. Berarti ya sudah pada tahu lah ya, biar kita kasih penyuluhan juga ke masyarakat, karena banyak masyarakat sekarang yang pakai masker kain yang melet-melet itu ya. Sekarang kan yang paling gampang memang masker kain kan. Jadi mungkin boleh sekarang diberi penyuluhan juga biar nggak pada salah salah apa ya? Ya salah lah pokoknya. Ini ada pertanyaan lagi dari Asmi. Ini udah 20 menit belum ya? Ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya? Ya. Dari Asmi Devi Aziza. Dok, izin bertanya, apakah pencegahan cukup dengan masker dan jaga jarak saja? Apakah tidak mungkin virusnya nempel di pakaian kita? Terima kasih. Silakan Dokter Azaki. Ya memang edukasinya macam-macam ya, Dok ya. Jadi bisa jaga jarak ya. Kemudian pola hidup bersih sehat, cuci tangan ya. Kemudian juga kita memang harus rajin untuk ganti baju, kemudian sering-sering mandi ya, terutama pada orang-orang yang sering keluar rumah ya, tenaga kesehatan dan sebagainya, karena virus ini gampang sekali menempel ya. Akan tetapi misalnya dengan tadi ya, dengan sabun, kemudian dengan alkohol 75%, kemudian kita rajin cuci tangan, itu dia gampang sekali mati ya. Jadi sebenarnya virus ini kalau kita sendiri rajin, orangnya disiplin, dia juga gampang kalah sebenarnya. Cuman ya tadi ya, masyarakat kita susah diatur mungkin ya. Jaga jaraknya susah, kemudian pakai maskernya juga susah. Ini yang makin kita lihat di TV tiap hari makin meningkat sekian ribu. Ini jadi sebenarnya kedisiplinan kita, bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan sehingga memang virus ini bisa segera pandeminya ini di Indonesia bisa menurun ya. Mungkin demikian, makasih. Bisa sedikit Terima kasih. sedikit. Oh iya. Saya boleh Dokter Azaki? Ya. Masker ya. ini boleh dicuci nggak atau dipakai lagi? Atau langsung sekali pakai buang?
Ya, kalau yang KN95 itu kalau kita di medis itu dibuang itu, Pak. Jadi langsung kita buang Oh, yang dari Cina, yang KN95. Tapi jadi kalau yang ini kalau nggak yang boleh dipakai lagi. N95 ya kalau KN95 langsung dibuang. Tapi kalau yang N95 itu bisa kita pakai 2 sampai 3 kali. Jadi tergantung ininya jenis maskernya. Jadi walaupun dicuci kurang efektif ya? Ya, Dicuci jadi pakai sabun. jadi dicuci pun nanti dia tidak akan sebagus ketika pertama digunakan. Ya, makasih. Ya, makasih. Oke. Sorry. Sesi pertanyaan yang pertama kita tutup ya. Nanti mungkin boleh tanya langsung ke Dr. Azaki kalau mau bertanya. Kita lanjutkan ke sesi kedua kepada Dr. Karlisa Priyandana yang akan sharing tentang kontribusi ilmu komputer dan teknik dalam penanganan COVID-19. Kepada Dr. Karlisa Priyandana, persilakan. Baik, terima kasih Dr. Kathy atas waktunya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, saya sebetulnya hanya pembicara pelengkap saja. Pembicara utamanya sebetulnya Dr. Azaki nih. Tapi baik, saya coba sharing sedikit mengenai peran ilmu komputer dan ilmu teknik dalam menangani COVID-19 ya. Saya izin share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah ya, baik. Terima kasih. Jadi ini nama saya dan ini email saya. Silakan apabila ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Ini tadi sudah oleh Dr. Azaki tadi ya. Jadi SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu sekarang sedang melanda kita semua dan kita semua sedang sama-sama berjuang lah ya melawan virus ini. Dan sebetulnya ini bukan viral diseases yang pertama yang ada di dunia ya. Pertama ada Spanish flu ya tahun 1918, kemudian ada Asian flu dan lain sebagainya. Ini adalah yang kita hadapi sekarang. Nah ini kita belum tahu death toll-nya sampai berapa nih. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya. Tadi seperti saran Dr. Azaki, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, ini juga tadi sudah sedikit tentang bagaimana sih virus COVID ini mulai muncul gitu ya. Jadi pertama kali itu muncul di Cina ya tahun 2019 bulan Desember ya. Pertamanya namanya belum COVID-19 tapi ini dibilangnya adalah symptoms of pneumonia of unknown etiology. Jadi memang mirip seperti pneumonia gitu, namun belum diketahui apa strain virusnya seperti itu. Kemudian ini berkembang terus sampai akhirnya sekarang di tahun 2020 ya banyak sekali yang korban jiwa akibat virus ini. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia? Nah, ini kita lihat kurvanya ini sebetulnya masih terus menaik ya, baik dari total kasusnya maupun kasus barunya. Jadi kalau kita dibilang new normal itu sebetulnya kalau saya sih tidak setuju new normal ya, karena ya ini belum new normal, artinya kurvanya ini masih naik terus gitu, tidak turun ya, baik kasus barunya maupun total kasusnya gitu. Dan juga kasus aktifnya ini masih terus naik gitu ya, belum ada tanda-tanda turun. Yang namanya new normal kan harusnya naik dulu, terus harusnya turun dulu ya, turun kemudian kita masuk ke suatu kurva yang stagnan seperti itu ya, yang agak konstan gitu, itu baru new normal. Tapi ini kita belum sampai new normal sebetulnya, jadi kita masih harus sangat hati-hati ya dengan COVID-19 ini. Nah ini kalau kita lihat di sini ini peningkatan kasus baru COVID-19 ya, dari tanggal kemarin ya, tanggal 26 September 2020 itu ada 4.494 kasus baru. Sehingga total kasus di Indonesia itu sudah 271.000 sekian, dan kasus aktifnya saat ini ada 61.600 sekian. Kemudian ini tren untuk yang meninggal ya, orang-orang yang meninggal karena COVID. Kemarin itu ada 90 orang yang meninggal. Jadi dari total kasus yang tadi 271.000 sekian, itu sembuhnya itu 199.000 sekian, dan meninggal dunianya 10.000 sekian, 10.300-an. Jadi sangat banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini sebetulnya. Walaupun yang sembuh juga cukup banyak, tapi tetap ya kita harus meminimalisir jumlah yang meninggal ini. Dan sembuhnya juga kan pasti perlu alat-alat medis ya, bantuan-bantuan medis. Dan bantuan medis ini kita tahu sangat terbatas sekali kan di Indonesia ini ya. Jadi kalau nanti semakin banyak orang yang kena virus dan tidak mendapat penanganan yang tepat, misalnya bisa jadi kasus meninggalnya jadi jauh lebih banyak
Karena itu tadi keterbatasan alat kesehatan. Jadi tetap kita harus selalu disiplin gitu menjalankan protokol kesehatan, karena itu tadi ya, kita tidak mau terlalu banyak orang yang kena virus ini karena jumlah alat-alat medisnya kan terbatas gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu kerjasama dalam menangani COVID-19. Tadi Dr. Azaki sudah membicarakan, sharing tentang bagaimana sih peran kedokteran yang jelas berada di garis depan ya dalam menangani COVID-19 ini. Nah, kalau saya, karena saya dari bidangnya ilmu komputer dan teknik, maka saya akan bicara dari bidang ilmu komputer dan teknik. Baik, ini kontribusi bidang ilmu komputer dan teknik ya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan ya sebagai engineer dan juga sebagai computer scientist untuk membantu menangani COVID-19 ya, membantu dokter-dokter dan para perawat yang ada di garis depan ya, kita bisa membackup harusnya dari belakang. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apa saja perkembangan teknologi terkait COVID-19 di dunia ini. Kemudian di Indonesia apa saja yang sudah dilakukan. Walaupun mungkin saya tidak bisa cover semuanya karena akan banyak sekali, saya cover beberapa yang booming saja di Indonesia. Baik, yang pertama ini saya ambil dari suatu paper tentang ini judulnya A Comprehensive Review of the COVID-19 Pandemic and the Role of IoT. Di sini di garis bawahi IoT. Kemudian drones, AI, Artificial Intelligence, blockchain, and 5G in managing the impact of COVID-19. Jadi bagaimana kelima hal ini bisa dipakai untuk membantu memanage COVID-19 pandemic. Baik, kalau dari segi IoT, IoT itu adalah Internet of Things, dan yang mungkin lebih dekat ke penanganan COVID-19 itu adalah IOMT, atau Internet of Medical Things. Nah, ini kita bisa pakai Internet of Medical Things, kita bisa aplikasikan di berbagai berbagai aplikasi ya, karena kita tahu COVID-19 ini kan mudah sekali menyebar ya, apalagi kalau nggak pakai masker ya. Pakai masker pun tadi, seperti kata Dr. Azaki, masih ada kemungkinan 1,5% untuk tertular ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan physical distancing. Nah, kalau kita sakit gimana? Apakah kita baiknya langsung ke dokter atau gimana? Sementara di rumah sakit kan, kalau kita datang ke dokter langsung artinya kita harus ke rumah sakit ya. Dan di rumah sakit itu kan mungkin ada orang-orang yang juga terkena virus COVID-19 yang kita nggak tahu ya, bisa jadi OTG atau apa seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita membatasi pergi ke rumah sakit. Artinya kita perlu alat yang bisa tetap membantu kita, memberitahu kita harus pakai obat apa, terus treatmentnya seperti apa, tapi tanpa kita harus datang langsung ke rumah sakit ya, meminimalisir frekuensi kita ke rumah sakit. Nah, itu kita bisa pakai telemedicine. Nah, untuk memakai telemedicine ini, nah kita perlu online consultations misalnya ya, via internet, kemudian over the phone consultations juga. Kemudian kita juga bisa pakai smart wearables ya. Kita bisa pakai smart thermometers yang langsung terhubung ke internet. Nah, sehingga nanti info-infonya ini bisa langsung diterima oleh praktisi kesehatan, sehingga beliau praktisi kesehatan lebih gampang untuk memberikan saran kepada kita. Nah, ini tentunya pakai Internet of Medical Things. Kemudian kita juga pakai mobile application ya, perlu. Kemudian kita juga bisa pakai medical drones, misalnya perlu obat-obat khusus ya yang harus diantarkan dari rumah sakit atau dari apotek, itu kita bisa pakai medical drones ya untuk meminimalisir kontak fisik tadi ya. Kemudian kita juga bisa pakai 5G enabled smart ambulance gitu, dan tentunya medical robots untuk meminimalisir kontak antara terutama praktisi kesehatan, dokter dan perawat dengan penderita COVID-19. Karena ya itu kita harus menjaga kesehatan dokter-dokter dan perawat juga ya, karena mereka itu ada di garis depan dan mereka paling rentan untuk terkena sebetulnya. Makanya kalau bisa diminimalisir kontaknya akan lebih bagus. Makanya kita perlu juga medical robots. Nah, kemudian kalau dari sisi drones, nah ini kita bisa pakai multipurpose drone ya. Kemudian drone untuk disinfektan misalkan ya, ini juga bisa. Kemudian thermal imaging drone ya, misalkan drone yang bisa langsung mengecek suhu tubuh lewat pakai infrared misalnya, pakai infrared teknologi untuk mengecek suhu tubuh di suatu daerah misalkan seperti itu. Walaupun sekarang simptomnya COVID itu belum tentu ada peningkatan suhu tubuh ya, tapi minimal
Ya mungkin ada beberapa yang suhu tubuhnya meningkat walaupun tidak signifikan, dan itu bisa dideteksi dengan menggunakan thermal imaging drones. Kemudian juga kita bisa pakai surveillance drone ya untuk memonitor kondisi lingkungan, kemudian medical drone yang tadi ya untuk mengantarkan obat misalkan dan lain sebagainya. Juga kita bisa pakai drone untuk announcement, untuk pengumuman. Jadi drone-nya itu kita kasih rekaman suara misalkan, nanti dia terbang kemana-mana terus mengumumkan sesuatu terkait protokol kesehatan atau apapun. Itu dari sisi drone. Kemudian kalau dari sisi AI atau artificial intelligence, nah ini penting sebetulnya kita perlu pakai AI untuk terutama untuk ini sebetulnya lockdown measures ya. Kalau saya lihat di Indonesia ini kebijakan lockdown dan lain sebagainya ini masih apa ya? Masih belum ya mungkin terlalu banyak pertimbangan ya sehingga agak susah gitu untuk diputuskan apakah totally lockdown, close down atau tidak seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai bantuan artificial intelligence, nah ini akan lebih mudah untuk memutuskan apakah perlu lockdown atau tidak. Karena nanti kita bisa pakai dari data-data yang aktual, misalkan dari data surveillance disease-nya, kemudian risk prediction-nya ya dari demografi masyarakatnya ya, berapa banyak masyarakat yang usianya lebih dari sekian tahun misalkan, yang lebih tinggi resiko terkenanya, misalkan lebih tinggi resiko gejalanya, misalkan seperti itu ya, itu bisa kita ambil data-datanya, kemudian kita juga pakai data medical diagnosis and screening misalkan. Nah, ini kita bisa masukkan ke suatu aplikasi atau suatu mesin penghitung, pakai AI, artificial intelligence, untuk menghasilkan keputusan yang tepat gitu. Apakah kita harus melakukan lockdown atau bagaimana? Jadi termasuk pertimbangan-pertimbangan ekonomi juga bisa dimasukkan ke suatu mengambil keputusan yang pakai AI ini gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, itu dari AI. Kemudian dari sisi blockchain kita juga bisa misalkan kita sudah punya banyak orang yang dites COVID-19 gitu. Akhirnya kan kita punya banyak data ya. Nah, data ini bisa kita masukkan ke cloud ya. Kemudian juga data tentang pasien-pasien ya, itu juga bisa kita masukkan ke cloud atau ke database. Nah, setelah itu kita bisa pakai blockchain untuk selalu men-track pasien-pasien ini dan senantiasa memonitor symptoms mereka, gejalanya seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan dengan teknologi blockchain sebetulnya, sehingga lebih mudah untuk ya contact tracing misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian 5G technology. Nah, dari sisi 5G technology ini juga sangat penting untuk mendukung penanganan COVID ya, karena pertama tadi kita perlu telemedicine ya untuk meminimalisir kontak fisik kita dengan orang lain. Nah, itu juga meminimalisir kita datang ke rumah sakit gitu ya, selain karena rumah sakitnya penuh, juga karena itu tadi ya banyak resiko di sana. Nah, kemudian ini nanti bisa dilakukan dengan menggunakan 5G teknologi. Kemudian tadi robot dan UAV ya, ini juga perlu pakai 5G teknologi untuk misalkan melaporkan data-data yang sudah dikumpulkan, seperti apa, seperti itu ya. Kemudian medical sensing juga perlu menggunakan 5G teknologi, terutama medical sensing yang tadi, yang pakai aplikasi-aplikasi yang terhubung langsung ke internet tadi. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh aplikasi contact tracing yang sudah diimplementasikan di beberapa negara. Jadi intinya contact tracing ini adalah aplikasi untuk mengidentifikasi dan memfollow up orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang terinfeksi COVID. Jadi ini kan contact tracing ini kan penting ya, karena orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang terinfeksi itu kemungkinan juga bisa terinfeksi juga gitu. Makanya kita harus selalu melakukan contact tracing ini. Nah, ini sudah ada beberapa aplikasi yang dikembangkan. Ada yang namanya Civitas, ada yang namanya Tracy, terus ada Arogia Setu, Hamagen, MIT Private Kit, MIT Spec, Stanford's COVID Watch, Trace Together, terus ada Corona Watch dan lain sebagainya. Ini beberapa jenis aplikasi yang tujuannya untuk tracing kontak. Nah, itu tadi dari perkembangan di dunia, dan sebetulnya masih banyak lagi artikel-artikel lain, Bapak Ibu dan teman-teman, tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh ilmu komputer dan teknik ini dalam membantu menangani COVID ya.
Yang ini ada satu artikel yang menarik juga tentang bagaimana kita bisa menggunakan smart city technology untuk mengurangi resiko terkena COVID-19. Ya, termasuk tadi telemedicine ya. Telemedicine itu juga termasuk komponen dari smart city kan. Jadi kalau dokter atau rumah sakit di suatu daerah sudah mengimplementasikan telemedicine, ya berarti kan daerah itu atau apa kota tersebut ya sudah smart lah ya dari sisi telemedicine misalkan seperti itu. Nah, tidak hanya telemedicine tapi juga banyak smart city technology yang lainnya, misalkan menggunakan drone untuk mengantarkan barang misalkan ya dan sebagainya. Kemudian ada juga ini artikel mengenai role of blockchain ya. Di artikel ini dijelaskan secara gamblang gitu, secara detail bagaimana blockchain ini bisa dipakai untuk memerangi COVID-19. Kemudian Trace App itu yang tadi ya, ini sudah dipakai di Australia dan Singapura, dan ini sebetulnya dikembangkan oleh Google dan Apple. Jadi mereka berpartner, kemudian mereka mengembangkan Trace Apps gitu untuk tadi contact tracing tadi. Kemudian ada lagi bagaimana menggunakan AI, Artificial Intelligence, dan Big Data, penelitian-penelitian yang baru seperti apa. Nah, ini juga sudah mulai didiskusikan oleh orang-orang, oleh peneliti di seluruh dunia, apakah AI bisa membantu screening COVID-19 pneumonia, jadi tidak harus datang ke rumah sakit gitu, pakai hasil ronsennya sendiri, kemudian masukkan ke aplikasi AI-nya misalkan, kemudian langsung terdeteksi apakah itu COVID atau bukan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi sudah banyak sekali diskusi-diskusi di dunia ini mengenai apa yang bisa kita lakukan dari sisi ilmu komputer dan teknik untuk membantu mengurangi dampak COVID ini. Ini juga ada bagaimana ICT-based solutions digunakan di Italia misalkan ya. Kemudian bagaimana machine learning juga dipakai untuk forecasting COVID-19 future trends, itu juga ada yang melakukan penelitiannya. Jadi banyak sekali intinya penelitian tentang COVID-19 ini. Juga ada yang menggunakan satellite untuk risk assessment tentang COVID-19 di US. Ya. Nah, sedangkan masuk ke topik yang kedua, di Indonesia kita sudah melakukan apa saja sih dari sisi teknik dan ilmu komputer. Nah, ini ada satu yang menarik, satu robot yang diproduksi oleh Infinity Group. Nah, Infinity Group ini sudah membuat suatu robot namanya robot Thor-Eye, Tele-Operated Robot Infinity. Nah, ini robotnya bisa melakukan telemedicine, jadi robotnya itu sudah dilengkapi dengan monitor, kamera, dan suara untuk membantu dokter atau tenaga medis dalam mengontrol dan melayani pasien. Kemudian robotnya juga bisa melakukan security surveillance, bisa membantu mengantarkan makanan dan obat, kemudian bisa menyinari sinar UVC untuk apa? Untuk desinfektan ruangan seperti itu. Kemudian robotnya juga bisa mengukur suhu tubuh dari jarak jauh pakai thermal sensor dan face recognition juga. Nah, selain itu dia juga bisa menyemprotkan disinfektan secara otomatis. Nah, jadi hal-hal yang bukan redundant ya, hal-hal yang mudah seperti ini sebetulnya bisa dilakukan oleh robot. Tidak harus dilakukan oleh tenaga medis seperti itu. Nah, kemudian ada inovasi yang baru yang saya baru baca kemarin kalau nggak salah, ini dari UGM, namanya Genos. Nah, Genos ini adalah alat untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 dalam waktu hanya 80 detik melalui hembusan nafas. Nah, dia pakai sensor untuk mendeteksi ini volatile organic compound. Nah, kemudian dia terhubung ke cloud sehingga diagnosisnya bisa dicatat secara real time. Kemudian nanti datanya bisa dipakai untuk pemetaan, pelacakan, dan pemantauan penyebaran pandemi secara aktual. Akurasinya sudah dicek itu 97%, namun masih perlu dilakukan uji klinis. Nah, setelah uji klinis harusnya alat ini sudah bisa rilis dan harapannya akhir tahun 2020 sudah bisa rilis. Kita doakan bersama, mudah-mudahan cepat rilis alatnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian ada lagi inovasi dari ITB dan UNPAD, mereka membuat alat rapid test untuk mendeteksi antigen pada COVID-19, terus ada alat GainXPad. Nah, ini untuk mengekstraksi sampel RNA dengan biaya yang lebih terjangkau daripada tes swab seperti itu. Kemudian ada VTM. Ini adalah wadah untuk menyimpan sampel untuk laboratorium tanpa memerlukan box S. Jadi seperti kita tahu sekarang kalau kita tes swab itu kan antrinya panjang ya. Jadi misalkan kita swab hari ini gitu, kadang-kadang hasilnya tuh muncul beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena memang
antriannya kan sangat panjang ya, banyak orang yang swab misalkan. Jadi memang sampel yang diambil dari kita itu harus disimpan selama beberapa hari. Seperti itu. Nah, ini adalah alat untuk bisa menyimpan sampel tanpa rusak gitu selama 10-15 hari. Nah, kemudian ada inovasi dari UI dan IPB, ini juga ada penelitian di bidang bioinformatics untuk menentukan senyawa yang dapat menangkal virus COVID-19. Nah, ini kita sudah menggunakan 1.337 senyawa yang dipetakan menggunakan metode pemodelan molekuler atau bioinformatics. Kemudian ditemukan bahwa beberapa senyawa pada jambu biji itu berpotensi untuk menghambat pertumbuhan virus COVID. Namun di sini tetap perlu penelitian lanjutan, terutama uji coba ke hewan dan manusia. Dan kalau sudah berhasil akan berpartner dengan industri farmasi untuk diproduksi. Kemudian inovasi ITS dan UNER, ini banyak sekali ITS dan UNER ya berkolaborasi. Jadi ITS bagian tekniknya, UNER dari kedokterannya seperti itu. Ini mereka membuat ada yang pertama robot Raisa seperti ini gambarnya. Ini adalah robot untuk membantu petugas medis dalam melayani pasien. Kemudian ada lagi robot Violeta yang seperti ini. Ini robot UV untuk memudahkan proses sterilisasi ruangan perawatan pasien COVID-19. Kemudian ada juga emergency ventilator. Kemudian ada lagi inovasi dari BINUS, namanya adalah Naya Kalara, artinya adalah prajurit yang bertempur melawan wabah penyakit. Nah, itu ada 2 produk dari BINUS, yaitu robot desinfektan yang ini, sama robot food delivery and monitoring untuk membantu mengecek kondisi pasien dan mengantar makanan minuman. Ada lagi inovasi dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, namanya robot kece, itu robot untuk mengantarkan makanan juga untuk para pasien COVID-19. Nah, kemudian Telkom University berpartner dengan LIPI, itu juga sudah membuat Autonomous UVC Mobile Robot atau AUMR. Ini adalah robot untuk melakukan sterilisasi ruangan pasien COVID. Ini sudah akan mulai digunakan ya di Rumah Sakit Pindad Bandung dan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Kemudian ada lagi inovasi dari IT Telkom Surabaya, robot Ivana namanya. Ini adalah robot pembersih ruangan yang dilengkapi dengan beberapa fungsi di bawahnya. Yang pertama ada nozzle untuk menyemprot disinfektan, terus ada wiper, ada vakum untuk disedot lagi disinfektannya, ada spons untuk pengelapnya, terus ada blower untuk mempercepat proses pengeringan, dan ada lampu UV untuk membunuh kuman yang ada di lantai atau lorong. Nah, kemudian ini robot-robot ini juga sudah mulai dipakai di Rumah Sakit Pertamina, contohnya ya, Rumah Sakit Pertamina ini sudah menggunakan robot AMI dan robot TEMI. Nah, robot AMI ini untuk mengantarkan makanan, obat, dan segala kelengkapan untuk pasien COVID-19, sedangkan robot TEMI ini dipakai untuk controlling atau surveillance. Juga untuk komunikasi antara pasien yang COVID dengan perawat atau tim medis yang sedang bertugas. Baik, jadi itu sedikit sharing dari saya mengenai kontribusi bidang ilmu komputer dan teknik dalam penanganan COVID-19. Harapannya semua bidang ilmu bisa bersama-sama bekerja sama dalam memerangi virus ini gitu. Kita sama-sama membackup tenaga medis dalam melakukan tugasnya di garda terdepan. Jadi kita ada di belakang, di baris belakang untuk mensupport para tenaga medis. Mungkin itu saja dari saya sebagai pelengkap. Terima kasih banyak, Dr. Kathy. Saya kembalikan ke Dr. Kathy. Terima kasih, Dokter. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali kayaknya ya. Terima kasih. Iya, sangat ini sekali, menarik sekali. Ini ada peserta yang mau bertanya? Kayaknya pasti harusnya banyak nih pertanyaannya nih. Kalau ada yang mau bertanya, persilakan langsung saja. Ini ada Pak Edi ya? Silakan. Iya, terima kasih. Silakan Pak Edi, ya. Mau bertanya, Dr. Karlisa? Monggo Pak, silakan Pak Edi. Ya, tadi menarik sekali, banyak yang terbuka bagi saya tuh terkait dengan peranan kita sebagai saintis ilkom ya. Satu hal yang tadi terbuka adalah banyak sekali potensi di telemedicine. Hanya yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah saat kita menggunakan
anggaplah teknologi kita terkait dengan IoT atau yang berkaitan dengan drone. Nah, pada dasarnya kita menggunakan satu macam teknologi ini untuk memprediksi risiko, terus apa tadi ya. Nah, saya ingin tanya, kalau misalkan kita pakai metode di dalam satu AI, machine learning misalkan, nah itu parameter apa, atau kalau nanti arahnya ke dataset, ya kan kita pasti olahnya di suatu input data itu ya. Nah itu parameter apa saja yang bisa menjadi masukan yang menjadi dasar untuk menjadi suatu predik risiko gitu atau yang lainnya, sehingga potensi untuk membantu dari telemedicine yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita pakai drone, tadi dikatakan ada pakai teknologi komunikasi 5G. Nah, sedangkan Indonesia sepertinya belum, saya masih belum tahu apakah sudah ada implementasi atau belum, tapi saya dengar dari teman yang komunikasi belum ada implementasinya. Nah itu nantinya apakah bisa diterapkan di kita yang masih misalkan 5G atau 4G ya, 4G. Dan sebenarnya protokol apa yang digunakan, kalau mungkin sudah membaca artikel yang tadi baru itu, yang saya juga akan coba mencarinya. Dan sebenarnya ada beberapa, tapi dua itu aja dulu, Pak. Baik. Terima kasih, Dr. Kalisa. Baik, terima kasih Dr. Katy. Dr. Katy, apakah boleh saya jawab langsung? Ya, silakan Dr. Kalisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Edi sekali lagi atas pertanyaannya tadi. Jadi yang pertama tadi untuk penggunaan artificial intelligence dalam mendeteksi orang yang terkena COVID ya Pak Edi ya. Apa saja inputnya, input parameternya. Kalau mungkin untuk mendesain, baiknya memang kita kolaborasi dengan tenaga medis. Misalkan kebetulan ada Dr. Azaki juga di sini kan. Jadi kalau misalkan kita mau mendeteksi seseorang apakah kena COVID atau tidak, kita kan perlu banyak banyak penciri ya, banyak hal yang perlu kita cek gitu. Misalkan suhu tubuh, walaupun itu tidak mutlak. Kemudian yang jelas adalah foto ronsen ya, jadi foto toraksnya. Ronsen dari bagian dadanya kan ya, itu di paru-parunya apakah ada bercak putih atau tidak. Nah mungkin itu Dr. Azaki yang lebih paham. Nah kalau kita mau mendesain suatu sistem yang sudah pakai artificial intelligence, tentunya kita harus konsultasi dengan pakar di bidangnya. Dalam hal ini tentu dokter. Nah mungkin Dr. Azaki malah lebih tahu nih apa saja sih simptom di COVID-19 yang menjadi penciri COVID-19 ini, Dok. Ya, makasih. Jadi sebenarnya kalau COVID-19 itu ada yang simptomatik, ada yang enggak ya Pak ya. Jadi kalau yang simptomatik itu biasanya gejalanya yang paling sering demam, kemudian karena ini sering di saluran nafas, itu biasanya batuk ya, bisa kering, bisa berdahak, bisa batuk darah ya. Nah, kemudian juga sekarang sering gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare dan sebagainya. Cuman di sini yang menjadi patokan kita tetap orang dengan gejala tersebut harus ada riwayat kontak ya. Jadi misalnya dia satu kantor sama orang yang positif COVID, kemudian misalnya dia memakai barang yang sama dengan orang yang positif COVID ya. Kemudian misalnya tenaga medis merawat orang yang positif COVID tanpa pakai APD yang lengkap. Ini contoh-contoh orang-orang yang harus kita curigai. Jadi tidak semua orang batuk kita curigai COVID ya, nanti satu dunia nanti kita curigai COVID semua. Jadi memang harus anamnesa juga harus jalan, kemudian pemeriksaan fisiknya, klinisnya juga kita sesuaikan, dan tentunya harus ada riwayat kontak. Jadi supaya tidak semuanya kita curigai COVID. Mungkin demikian Bu Karlisa ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Azaki. Jadi tadi menurut Dr. Azaki tadi ada banyak sekali ya yang bisa kita ini, tapi terutama adalah kontak, riwayat kontak tadi ya. Nah, berarti kalau kita mau mendesain suatu sistem yang menggunakan AI untuk menentukan apakah seseorang ini kena COVID-19 atau bukan, ya berarti salah satu parameternya adalah itu tadi, apakah sudah pernah kontak dengan orang yang kena COVID, itu satu. Kemudian tadi apakah ada batuk,
kemudian apakah ada demam misalkan, apakah ada mual, diare dan lain sebagainya. Itu bisa semua kita masukkan dalam entah aplikasi atau apapun sistem yang dibangun. Nah, nanti input-input itu kita proses dengan artificial intelligence kalau misalkan ada lebih dari sekian symptoms misalkan dan ada kontak, nah berarti dia bisa masuk ke COVID-19 misalkan seperti itu. Jadi model prediksinya ini bisa kita buat dengan berkonsultasi ke pakar dulu untuk menentukan inputnya apa, kemudian bagaimana cara menentukannya. Jadi nanti akan ada banyak yang bisa membantu dokter dalam mengklarifikasi apakah seseorang COVID atau tidak. Seperti itu mungkin tadi yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter Azaki? Ya, cukup. Jadi memang intinya kolaborasi ya. Kolaborasi, betul. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya Pak Edi mengenai drone yang pakai teknologi 5G ya Pak Edi. 5G ini memang belum di Indonesia belum, tapi kita sudah ada 4G ya. Mungkin kalau sekedar untuk komunikasi penyaluran data secara real time mungkin pakai 4G dulu tidak masalah kalau menurut saya ya, karena tadi yang saya baca drone-nya itu pakai 5G-nya kan untuk mengkomunikasikan sesuatu secara real time ke server. Jadi dia pakai media komunikasi apapun sebetulnya tidak masalah sebetulnya gitu ya. Protokol apapun sebetulnya tidak masalah selama dia bisa mentransfer data secara real time. Mungkin kelebihannya 5G lebih cepat mungkin ya nyampe-nya datanya, tapi kalaupun ini 5G belum ada, belum masuk ke Indonesia atau belum diimplementasikan, kita bisa pakai protokol-protokol yang lain. Mungkin itu sementara yang bisa saya jawab. Boleh ini monggo Pak. Kan yang virus sekarang itu kan saya tadinya arahnya begini, kalau misalkan virus sekarang ini yang saya ketahui tentang SARS-CoV-2 ini kan bermutasi gitu. Ini juga sepertinya pernah juga diungkap oleh Dr. Wisnu ya. Dan itu di bioinformatika kan pada akhirnya kita punya peran yang cukup yang dengan kolaborasi dokter. Nah, apakah mutasi ini menjadi suatu yang tadi bentuk yang perlu kita deteksi pergerakan perilakunya, sehingga dataset apa saja yang tadinya saya maksud parameter apa yang akan perlu kita ciri untuk diketahui. Mungkin dari Dr. Azaki juga kamu bisa. Ya, jadi kalau masalah mutasi ya, jadi kita sebenarnya harus mengenal strain-nya dulu Pak. Jadi di Indonesia itu katanya strain-nya beda sama yang di luar. Jadi kalau di US itu katanya strain A, di Brasil itu strain B, kemudian di Hong Kong sama Singapura itu strain C. Jadi yang di Indonesia itu katanya beda sama yang di luar negeri. Ini yang sebenarnya kalau misalnya mau mendesain alat tentunya harus mengenal strain virus COVID-19 yang ada di Indonesia. SARS-CoV-2-nya di Indonesia itu seperti apa. Kemudian juga gejala di Indonesia juga berbeda ketimbang yang di luar negeri. Katanya gejala gastrointestinal di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang yang di luar negeri. Jadi ini mungkin karakteristiknya sesuai dengan strain virusnya. Ya, kemudian juga yang perlu kita garis bawahi juga adalah komorbid ya. Jadi misalnya orang dengan riwayat diabetes, hipertensi, dan lain-lain, apabila tidak terkontrol, kemudian terkena virus ini, kemungkinan pemberatannya akan semakin berlipat. Jadi kira-kira seperti itu. Itulah yang menyebabkan fatalitas daripada virus ini. Mungkin demikian bisa jadi pertimbangan ya, saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Azaki dan Dr. Karlisa. Pak Edi sudah jelas tadi ya Pak Edi ya? Iya, terima kasih Dr. Edi. Oke, terima kasih. Ini sesi pertanyaan kita tutup sampai di sini karena memang jam sudah menunjukkan hampir jam 6. Kita langsung ke kesimpulan aja, mungkin boleh masing-masing Dr. Azaki dan Dr. Karlisa, mungkin Dr. Azaki dulu boleh ada yang mau disampaikan atau mau menyimpulkan untuk webinar kali ini. Terima kasih kepada para pakar dari PB ya. Ini kehormatan saya dokter spesialis. Jadi memang kalau dari penanganan COVID ya kita memang sebenarnya perlu ya untuk kolaborasi ya dari pihak medis sendiri. Memang kita fokusnya lebih ke prevensi dan kuratif
tentu saja ya. Tapi tentunya untuk deteksi daripada virus ini memerlukan kecepatan yang seharusnya jauh lebih baik ketimbang saat ini. Kalau kita lihat sekarang kita harus menunggu hasil PCR sekian lama ya, kemudian untuk screeningnya kita juga sulit ya. Kalau cuman kita mengandalkan kertas ya, kita tanya dia sudah pernah ke Jakarta atau belum dan sebagainya, ini memang kita sulit ya, terutama juga kalau misalnya alat pendeteksi suhu aja sulit. Nah itu sangat kita mempersulit tenaga medis untuk mendeteksi atau mengarahkan diagnosisnya ke COVID-19. Tapi kalau misalnya kita dibantu dengan teknologi yang cepat ya, misalnya hasil PCR-nya tadi seperti alat yang dari UGM yang katanya itu dari hembusan nafas saja udah kedeteksi COVID, itu kan luar biasa sekali ya, itu mengalahkan swab PCR yang kita pakai sekarang. Nah ini memang peran para insinyur di sini memang sangat-sangat kita harapkan ya, supaya wabah ini cepat tertangani. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Dokter Azaki. Kepada Dokter Karlisa, boleh ya, silakan Dokter Karlisa. Baik, terima kasih banyak Dokter Kathy. Terima kasih juga Dokter Azaki atas sharingnya tadi. Jadi saya setuju sekali, inti yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kita harus selalu berkolaborasi karena virus ini, pandemi ini itu adalah masalah kita bersama, sehingga kita semua harus melakukan apa yang kita bisa dalam menangani ini bersama-sama. Jadi ya kalau bisa, yang paling gampang yang kita bisa lakukan adalah pertama yaitu mematuhi protokol kesehatan. Jadi selalu cuci tangan, mandi kalau habis dari luar, pakai masker, pakai face shield kalau bisa. Itu yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk sama-sama memerangi virus ini. Dan yang kedua tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan expertise kita. Jadi tadi seperti kata Dr. Azaki ya, sangat penting sekali untuk mempercepat diagnosis supaya penanganannya lebih gampang ya Dokter Azaki ya. Kalau misalkan dideteksi lebih dini kan nanti jadi lebih mudah untuk ditangani, begitu ya Dokter Azaki ya. Yeah. Jadi kolaborasi itu sangat penting Bapak Ibu, kita harus semangat terus dan bekerja sama, lakukan apa yang kita bisa dalam menangani pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Amin. Itu saja mungkin dari saya, Dr. Kathy, Dr. Azaki. Ya, terima kasih Dr. Karlisa. Webinar kali ini kita sudahin sampai di sini karena memang waktunya sudah tidak cukup lagi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti boleh ditanya masing-masing kalau benar-benar penasaran, atau webinar berikutnya mungkin ya, Dr. Karlisa ya. Ya, jadi kepada Dr. Karlisa, Dr. Azaki, dan para partisipan, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Semoga kita sehat selalu, pandemi ini cepat berakhir, dan kolaborasi antara berbagai pihak dapat terlaksana dengan baik. Oke, saya sudahin sampai di sini. Saya, sorry, halo, maaf. Ya, halo dokter. Kedengeran ya? Sorry. Masih kedengeran, ya. Masih kedengeran. Oke. Maaf, sinyal saya soalnya jelek. Di sini tiba-tiba ketutup. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.